لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Saudaraku, saudariku yang Allah muliakan, manusia disebut dengan makhluk sosial. Di dalam kehidupannya, dia butuh kepada berdampingan, berteman, dan berada di sekitar dan sekeliling orang lain. Dan begitu pun dengan seorang yang dalam perjalanan dia menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia butuh sahabat, dia butuh teman, dia butuh kawan untuk mendampingi perjalanan dia yang tidak mudah dalam perjalanan menggapai ridho Allah Rabbul Alamin. Dan di antara efek baik dari pertemanan ini, dari bersosial, di antaranya adalah sebagian orang tersebut mendapatkan hidayah dengan sebab bertemu dengan seseorang, yang mana orang tersebut menjadi jalan hidayah bagi dirinya. Tetapi teman-teman yang Allah muliakan, saudaraku saudariku, barakallahu fikum, terkadang pertemanan tersebut tidak berjalan mulus begitu saja, dan itu sering sekali terjadi, kalau tidak mau dibilang pasti. Tatkala berlalu tahun demi tahun, atau bisa jadi bulan demi bulan, sesuatu yang tadi terlihat seperti gula ternyata terasa seperti garam. Begitulah, terkadang kita baru mengenal seseorang, kita lihat seperti gula, tetapi setelah lama-lama kita akan merasa dia adalah asin seperti garam. Saudaraku saudariku yang Allah muliakan, ketahuilah, di dalam pertemanan kita itu butuh nasihat. Setiap anak Adam itu bersalah, setiap anak Adam itu berdosa. Dia butuh kepada orang yang menemani kehidupannya dan memberikan nasihat kepadanya. Terkadang kita itu tidak sadar kalau kita bersalah. Maka ingatlah, kalau ada orang yang menasihati kita, maka ingatlah bahwasanya Islam adalah agama nasihat. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Demikianlah saudaraku saudariku, terkadang yang tadinya kita lihat seperti gula menjadi garam setelah dia menasihati kita. Maka bersyukurlah ketika ada teman menasihati kita. Bersyukurlah ketika ada kawan yang memberikan peringatan kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita, atas kesilapan-kesilapan kita, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu adalah teman yang terbaik. Karena itu dikatakan, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu atau temanmu itu adalah teman yang membuatmu menangis karena mengingatkan akan dosa-dosamu agar engkau bertaubat. Dan temanmu tersebut adalah bukan yang membuatmu tertawa lalai dengan kehidupan dunia. Maka beruntunglah saudaraku saudariku ketika memiliki teman yang menasihati untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu tidak pantas kalau kita dinasihati kita marah. Tidak sepatutnya kalau kita diingatkan kita merajuk. Karena itulah, kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, idza ra'aita ahadan adahun nas summa lam yarji ila nafsihi fa'lam anna al-musibah hiya al-musibah. Kata beliau, jika engkau melihat seseorang yang disakiti oleh manusia, karena terkadang seorang itu merasa nasihat tersebut menyakitkan, tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika engkau melihat seseorang yang dia tersakiti oleh manusia, kemudian dia tidak introspeksi diri,
ketahuilah bahwasanya ketidakmauan dia muhasabah, ketidakmauan dia dalam introspeksi diri, itu adalah musibah yang sebenarnya. Karena itu jemaah yang Allah muliakan, kalau ada orang menasihati kita, terimalah, berterima kasih kepadanya. Bukankah kalau seandainya seseorang di antara kita sakit jantung misalnya, atau kanker stadium 4 misalnya, kemudian dokter mengatakan kepada dia, Anda menderita penyakit kanker ini dan kanker itu misalnya, apakah Anda akan marah kepada dokter? Tentunya tidak. Karena dokter saat itu berpihak kepada Anda. Dokter saat itu peduli kepada Anda. Sama halnya dalam ketika seorang menasihati kita, maka janganlah kita benci, karena dia peduli kepada kita, karena dia tersebut adalah orang yang perhatian kepada kita. Alangkah buruknya jika dalam kehidupan kita hanya berteman dengan orang-orang yang membenarkan apapun yang kita buat, membetulkan apapun yang kita katakan, semuanya dianggap benar, semuanya dianggap betul, padahal itu salah. Maka sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sahabatmu yang sebenarnya, temanmu yang sebenarnya adalah temanmu yang jujur kepadamu, bukan yang membenarkan apapun yang engkau lakukan padahal itu salah. Karena itu, akhi dan ukhti, dalam pertemanan ini, berterima kasihlah kepada pihak-pihak yang menasihati kita. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang memberikan peringatan kepada kita, mengembalikan kita kepada kebenaran. Tetapi, tatkala kita berhadapan dengan seseorang yang kita ingin berikan nasihat, kalau tadi kita sebutkan bagaimana secara singkat sikap kita kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Selanjutnya bagi pemberi nasihat, maka ingatlah bahwasanya ketika Anda menasihati seseorang, itu maksudnya adalah untuk menutup aibnya, untuk menutup kekurangannya, untuk menambal apa-apa yang kurang, yang pantas untuk ditutupi, bukan untuk merobek sebuah lubang yang semakin besar, bukan untuk melukai semakin parah luka yang telah ada, bukan. Maka nasihati yang benar, nasihati dengan cara yang salah, jangan nasihati dengan cara yang salah, nasihati dengan cara yang benar, jangan nasihati dengan cara yang salah. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika engkau ingin menasihati diriku, maka nasihatilah ketika aku sendiri. Jikalau engkau menasihatiku tetapi di depan orang banyak, maka itu adalah penghinaan. Demikian pula lah yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumallahu ta'ala. Kemudian, saudariku dan saudaraku yang Allah muliakan, di dalam menasihati, janganlah kita memaksa agar nasihat kita itu diterima. Jika demikian, kata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, jika kita menasihati tapi memaksa agar nasihat kita diterima, kata Al-Imam Ibn Hazm, itu adalah kezaliman. Kita tidak memiliki hidayah taufik, kita hanya menjelaskan, kita hanya menerangkan. Maka karena itu dalam memberi nasihat, pilihlah waktu yang tepat, pilihlah kata-kata yang tepat, pilihlah momen-momen yang pantas dan momen-momen yang sesuai untuk kita berikan nasihat kepadanya. Kemudian terkadang seseorang tersebut sikapnya tidak memaksakan diri saat itu, tetapi kemudian di balik layar atau melalui tulisan, apalah lagi di media sosial, itu menampakkan bahwa dia tersebut ingin sekali nasihatnya diterima. Atau terkadang tidak jarang orang yang memberi nasihat tersebut merasa dia terzalimi. Maka karena itu, kembalilah niat kita kepada Allah. Kita itu untuk menjaga pertemanan, al-hubbu fillah, untuk cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menjaga agar kita menggapai firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling berkasih sayang pada hari kiamat kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena itu, dalam memberikan nasihat, kita
harus berilah dengan cara yang terbaik, sampaikan di tempat yang terbaik. Kemudian jangan buka di tempat yang luas, jangan ceritakan kepada siapapun, apalah lagi menulis di tempat-tempat yang umum, karena sesungguhnya manusia adalah sangat banyak prasangkanya. Kemudian ketahuilah saudaraku, saudariku yang Allah muliakan, dalam hadisnya, hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW mengatakan, "Ma tawaddathnani, summa furriqa bainahuma, illa bidzanbin yuhdisuhu ahadun minhuma." Kata Nabi SAW, tidaklah dua orang yang saling mencintai, kemudian mereka berpisah, melainkan itu disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Maka ketika berhadapan dengan hadis ini, janganlah kita mengatakan, kamu yang berdosa, bukan saya. Sebaliknya dia mengatakan, tidak, kamu yang berdosa, bukan saya. Tapi kita kembali kepada diri kita sendiri. Bukankah kita menginginkan Allah mengampuni kita? Bukankah kita menginginkan Allah mengasihi kita? Tidakkah kita lupa bahwasanya seharusnya kita lebih melihat diri kita sendiri yang lebih banyak menzalimi orang lain daripada orang menzalimi kita? Jangan pernah mendapatkan diri kita sebagai orang yang terzalimi. Maka kita adalah makhluk yang paling pantas untuk kita koreksi diri kita sendiri. Nasihat ini, saudaraku, saudariku, adalah untuk saya pribadi dan untuk siapapun yang menginginkan kebaikan. Dan ini adalah bukan tembakan kepada siapapun, bukan. Dan ini bukanlah peluru yang dilepaskan untuk menikam saudara-saudariku, bukan. Tetapi ini adalah sebuah realita yang terkadang ada dalam kehidupan. Terkadang orang yang diberikan nasihat, dia tidak mau atau enggan menerima nasihat. Dan orang yang memberi nasihat pun, dia tidak tahu cara memberikan nasihat dan memaksakan agar nasihatnya tersebut diterima. Maka hal ini tidaklah benar. Maka jika saat ini terjadi perpisahan atau pertikaian antara dua orang yang sebelumnya saling mencintai, saling mengasihi, maka salinglah memberi salam, salinglah bertemu, salinglah memaafkan. Dan tidak peduli siapakah yang memulai, maka sesungguhnya yang memulai dialah yang lebih baik. Dan tidak ada keburukan bagi orang yang meminta maaf. Karena bisa jadi sesuatu yang terjadi pada kita ini adalah karena dosa kita yang lain, bukan dosa kita saat ini. Maka setiap musibah yang menimpa kita itu adalah karena sebuah dosa. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa kalian melainkan karena ulah perbuatan kalian, dan Allah sangat banyak memaafkan kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kata yang tidak pantas atau kesilapan dalam etika dan adab. Sesungguhnya kami lebih butuh kepada nasihat ini. Tapi kiranya apa yang disampaikan di sini juga bermanfaat bagi orang lain, dan saya berharap itu menjadi kebaikan bagi saya dan bagi kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.